November saya nemui dia di rumah sakit di Jakarta. Kemudian dia bilang, apa ya Pak ya, aku mengalami seperti ini. Jadi selama sekian bulan dia tidak ada klien, tidak ada penghasilan. Kondisi saat itu dia sakit. Terus dia bukain M-Banking-nya, tunjukin ke saya. Saya ini dia sampai gini. Kenapa? Karena satunya nggak sampai 4.000. Dari sekian rupiah ini, jangan ngomong dulu, rupiah, tidak sampai 4.000 rupiah. Saya ada di sini, saya ada asuransi. Dia bilang gini, yang bayarin saya justru bukan anak Tuhan. Ngobrol, terus dia bilang gini, Pak, aku sudah tidak percaya Bapak, tidak percaya Tuhan Yesus, tidak percaya Roh Kudus. Aku doa model apa saja, kalau jawabannya. Ini dia begitu bingung, Bapak Ibu. Saya cuma dengerin aja. Dan dia cerita sudah tidak ada air mata. Sudah tidak ada air mata. Jadi sekian lama loh Pak, aku ngalami. Apa yang aku cerita itu, ya itu sih aku alami. Apa yang bisa jadi aku alasan untuk tetap percaya? Ya Bapa, dan Yesus dan Roh Kudus. Dia cerita, saya bersorak, dia cerita, saya bersorak ya. Mungkin muncul ayat ini. Kemarin, minggu lalu, Sabtu. Kemarin, ya Jumat Sabtu ya. Jumat Sabtu saya ada di Jakarta. Saya ketemu teman pelayanan yang pagi di Jakarta. Kemudian dia cerita, Pak, teleponan ibu ini, dopo orang bilang, ya kenapa sih? Tak telepon, tidak mau ngangkat. Coba Pak yang telepon. Kenapa? Pak tahu kejadian di Glodok? Oh iya, kebakaran, dia bilang gitu. Dia bilang, anak yang pertama Pak tahu, no? Cewek, dia tahu, bilang gitu. Ikut terbakar. Apa itu yang ibu yang punya anak itu tidak bisa dibayangkan dan tidak bisa dikata-katain itu. Anak pertama dia ikut saya sendiri tahu dia sayang dengan anak yang pertama itu, kerjanya juga bagus, sama seperti baru lulus sarjana hukum. Jadi baru lulus, hasilnya bagus, belum wisuda, kemudian sama teman-temannya datang Glodok itu. Ya, karaoke sama-sama dan selesai terbakar. Tak mau ditelepon, tak mau dikontak apa-apa. Kemudian sore itu baru saya tahu, suaminya yang beritahu masuk rumah sakit, mama istrinya ya, di mamanya teman saya nggak kenal suaminya, saya kenalnya sama ibunya, sama istrinya. Rumah sakit dengan kondisi yang ya mungkin stres dan sebagainya lah ya. Dan sebetulnya apa yang saya sampaikan ini sudah saya dapat di awal tahun kemarin di Januari, tapi saya ingin bagi. Saya pikir ada banyak, karena saya buka di terjemahan yang lain muncul terjemahan seperti yang tidak biasa yang Bapak Ibu baca gitu. Tapi saya mau baca dulu di Yeremia tadi. Bisa ditampilkan ya, Yeremia 31. Yeremia 31 ayat ketiga. Atau Bapak Ibu ada buka sendiri juga bisa ya, nggak usah tunggu sini. Oke, sudah semuanya? Kalau yang nggak bawa Alkitab, beritahu kiri kanannya supaya tetap bisa masuk surga. 31 ayat 3, ayat 1, 2, 3.
Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Oke, ada lagi ya. Baca sama-sama ya yang di depannya. 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Mari baca lagi. Kata aku ganti dengan Tuhan. Kata engkau ganti dengan nama Bapak Ibu semuanya. Yang namanya Agus ya Agus, yang namanya Inem ya Inem gitu ya. Kata engkau. Ya punya nama semua kan ya? Ada yang tidak ada? Oke, adik 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Tuhan mengasihi Paulus dengan kasih yang kekal. Sebab itu Tuhan melanjutkan kasih setia Tuhan kepada Paulus. Amin. Ayat ini katakan dengan luar biasa bahwa dia mengasihi kita semua, dia mengasihi Bapak Ibu semua, tidak ada syaratnya. Amin. Tidak ada karena pendeta, tidak ada karena hamba Tuhan, tidak ada karena suku ini, tidak karena punya ini, punya itu, tidak. Ayat ini katakan bahwa dia mengasihi kita semua bukan dengan kasih yang biasa-biasa, tapi dengan kasih yang apa? Kekal. Dan ditegesin lagi kalimat selanjutnya katakan aku melanjutkan kasih setiaku. Jadi tidak hanya berhenti misalnya dia mengasihi hari ini kepada kita, tapi dia akan terus mengasihi kita sampai selama-lamanya. Yang keren lagi dari ayat ini adalah bahwa ayat ini tidak berkata bahwa aku mengasihi engkau karena ini, karena itu, dan karena ini, karena itu. Tidak ada. Artinya dia mengasihi kita tanpa syarat. Dan tidak ada dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita tanpa alasan. Amin. Setuju? Amin. Sekali kan kita dengar bahwa dia mengasihi kita tanpa syarat. Sebetulnya sebelum tanpa syarat, dia mengasihi kita tanpa alasan. Adakah alasan yang baik yang bisa Bapak Ibu tunjukin ke saya bahwa memang Bapak aku disayang oleh Tuhan Yesus? Oh. Ada yang berani berkata seperti itu? Tidak ada alasannya, betul kan ya? Mati ini waktu di rumah saya ngomong sama teman saya. Ayat ini ngomong dia sayang sama kamu persis dia sayang sama seperti kamu, tanpa alasan dan tanpa syarat. Sampai detik ini dia tetap mencintai engkau sama seperti ayat ini katakan, dan terus akan mencintai engkau tanpa alasan dan tanpa syarat. Kemudian dia mencium kalungnya, bandul, yang penting bandul. Aku pakai ini kalung, ini. Tidak usah saya sebut ya, tidak enak, karena orang. Aku tahu, apakah dia tetap sayang aku? Tanpa syarat dan tanpa alasan, dia mencintai aku, juga mencintai kamu. Nah, mulutmu boleh ngomong, kamu tidak percaya, tapi hatimu itu paling dalam. Engkau tahu ayat itu tidak terjadi. Saya bilang seperti ini, dia cuman, dia nangis. Saya bilang, jangan berhenti, karena dia tidak pernah berhenti mencintai. Tidak pernah, siapapun kita, tidak pernah berhenti mencintai. Amin. Tema saya adalah jangan menjadi kecewa. Mari lihat dulu di Roma 8 ayat 28. Jadi ayat dirinya 31 bicara bahwa dia mencintai kita tanpa syarat, tanpa alasan, dan terus mencintai kita. Amen. Hanya dia yang melakukan seperti itu. Bapak Ibu pernah mencintai tanpa syarat? Ayo kita tanyai. Pak Devil, kenapa mencintai ini? Karena anakku ya Pak. Ya. Karena berarti ada syaratnya.
Dia ini mencintai kamu semua tanpa syarat dan tanpa alasan. Amin. Selamanya, tidak cuma hari ini, tapi terus, dan terus. Dan cintanya tidak berubah. Ada orang-orang yang berkata, berarti aku kurang disayang Tuhan. Tidak. Apa gara-gara Pak Yunus yang worship leader membuat dia dicintai Tuhan lebih besar? Tadi kan saya bilang bahwa tanpa syarat, tanpa alasan, tidak ada syaratnya, harus pendeta, harus gini, harus gini. Dia lepaskan cinta itu buat kita semua. Mari ke Roma 8 ayat 28. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah hafal ayat ini kan ya. Ayo baca sama-sama yuk. Ayat 1, 2, 3. Amin. Saya ulangi ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti semuanya. Semuanya loh. Semuanya, bukan hal tertentu. Yang tahun lalu saya ini pulang tuh sambil senyum-senyum sendiri habis pelayanan di sini. Saya turun dari mobil yang terakhir sebelumnya. Dua terakhir, nggak tahu satu terakhir ya. Saya turun dari mobil, saya masuk sini itu sambil batin. Nggak doa loh ya, aku cuma batin. Do you know batin? Saya ini sulit dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Saya ini batin ini. Habis ministry sini, saya pulang, saya mau cari mie, baru setelah itu saya pulang rumah. Saya cuma ngomong di hati saya ya. Selesai saya ngobrol di sini, tahu-tahu Bu Rita ngambilin saya ngasih mie. Saya ini sampai dua urusan kampung tengah aja mengurusi. Saya bawa mie itu, saya makan di sini, terus saya turun masuk mobil itu, saya Tuhan terima kasih. Terima kasih, saya bilang gitu. Sentuhan yang sederhana, tapi buat saya itu berkesan. Tuhan terima kasih. Jadi kembali ke ayat ini katakan, tidak ada alasan, tidak ada urusan yang terlalu besar buat Tuhan, tapi juga tidak ada urusan yang terlalu kecil buat Tuhan. Amin. Karena ayat ini katakan dalam segala sesuatu mendatangkan apa? Kebaikan. Mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Dia. Bagiannya Tuhan, Dia akan terus bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat bagiannya kita adalah mengasihi Dia. Paham sini ya? Ada bagiannya Tuhan, Dia akan terus dan tidak pernah berhenti mendatangkan kebaikan dan kebaikan buat kita. Tapi ada bagiannya kita, yaitu kita mengasihi Dia. Amin. Ini loh yang ngasih. Nah, mari kita lihat ke Matius 24. Matius 24 ayat 10. Matius 24 ayat 10. Saya bacakan ya. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Mari kita lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Oke, saya bacakan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Nah, kebanyakan dari kita adalah kata ini artinya bahwa orang itu meninggalkan Yesus. Ya, salah satunya ya seperti itu. Pada waktu orang meninggalkan Yesus, orang berkonotasi, orang berpikir bahwa dia murtad.
Tapi pada waktu kalimat ini dikatakan, bahasa yang lain katakan bahwa tidak cuma murtad, bahasa Yunaninya katakan bahwa dari kata kerja apostasia, artinya pemberontakan, penyimpangan, penolakan, kebencian, kecewa, berontak, menolak. Bahasa yang lain, terjemahan yang lain dari IMB, Indonesia Modern Bible, berkata seperti itu. Pada waktu itu, banyak orang akan kecewa. Banyak orang akan kecewa dan menolak aku. Nah, ini yang terjadi, bahwa menjelang akhir zaman akan banyak orang-orang yang karena tekanan kehidupan membuat menjadi apa? Kecewa. Kenapa ya Tuhan aku ngalami ini? Kenapa ya aku gak mau tolong? Seperti contohnya tadi. Kenapa sih aku harus ngalami susah seperti ini? Kenapa padahal aku sudah lakukan ini? Aku sudah gini, aku sudah gini. Kecewa. Malam hari ini kita belajar bahwa siapapun kita tidak bisa lepas dari namanya kecewa. Termasuk saya. Tetapi bagaimana kita menyingkapinya, bahwa kita tidak tinggal dalam kekecewaan ini. Pada waktu kita tinggal dalam kekecewaan ini, ayat ini katakan bahwa kita akan menolak. Pada waktu kita menolak, maka kita bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Karena tadi saya katakan Yeremia 31 tadi bahwa dia akan terus mencintai kita. Dia terus dan terus dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Yang menjadi problem adalah hati kita. Pada waktu hati kita biarkan hati ini kecewa, maka selesai. Kita terusin kecewa, maka kita menjadi keras hati, kita menolak dia. Mari kita lihat di Matius 11 ayat 2 sampai 11. Matius 11 ayat 2 sampai 11. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Yesus. Ini bicara tentang Yohanes Pembaptis ya. Kemudian ayat selanjutnya ayo langsung dikeluarin, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang itu? 4. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ayat 11. Langsung aja ke ayat 11. Ayat 10 atasnya. Lihat, karena tentang dianya siapa? Yohanes Pembaptis. Ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu dan di hadapanmu. Ayat yang ketiga tadi. Bapak Ibu, teman-teman semua, kita tahu apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Benar kan ya? Yang membaptis Tuhan Yesus siapa? Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis bisa bertanya seperti ini loh, engkaukah yang akan datang itu? Nanti di rumah bisa baca apa yang dia katakan pada waktu dia mau membaptis Tuhan Yesus, ya kan? Tapi dia bertanya seperti itu dalam kondisi di mana dia waktu itu? Di penjara. Benar enggak sih gue di Mesias? Benar enggak sih kamu yang akan datang? Sudah mengalami pelayanan yang begitu rupa, termasuk membaptis Tuhan Yesus, tapi dia hampir kecewa loh. Yes, benar enggak sih kamu ini Yesus? Benar enggak sih kamu Mesias? Artinya setiap orang enggak tebal. Kalau enggak hati-hati. Saya katakan di akhir tahun kemarin, sebenarnya yang paling utama buat kita adalah jagalah hati. Karena dari situ sudah terpancar kehidupan. Pastikan hati kita ini tersambung terus dengan Tuhan Yesus. Pastikan hati kita ini connect terus dengan Tuhan Yesus. Contoh lain di 2 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 17 ayat 20. 1 Raja-Raja 17 sampai ayat 20. Saya selesai jam berapa ya Pak Dewi? 9. Puji Tuhan. Ayat 20 ya, 1 Raja-Raja 17-20. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Ia ini sama Elia. Benar? Katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga?
yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Elia. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 16, mulai pasal 16 kemudian terus ya, Elia ini ngalami yang luar biasa enggak? Luar biasa loh. Dia disuruh Tuhan untuk ke sungai kering. Dipelihara enggak di situ? Dipelihara. Alkitab kamu di situ ada sungai kering, ada banyak burung gagak, bukan satu, banyak burung gagak yang akan datang ngirim makanan. Pada waktu dengar itu Elia seneng nggak? Ya pasti seneng. Benar nggak? Setiap hari kita pasti seneng dengar ya. Dan dia dipelihara Tuhan, dipelihara. Tetapi sekian lama dipelihara, kita mencatat sungai itu menjadi kering. Kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Elia, kamu pergi ke Sarfat, ketemu janda yang ada di situ. Kalau Bapak Ibu baca di kalimat yang lain dijelaskan bahwa dia memang dipilih sama Tuhan untuk ketemu janda Sarfat. Padahal di situ ada banyak janda yang dia bisa temui. Tapi Tuhan jelas katakan janda Sarfat. Saya yakin secara manusia ya, pasti di pikirannya Elia dia akan, oh ya dulu aku dipelihara sama sungai. Sekarang berarti aku akan dapat makanan dari janda itu. Benar nggak logika manusia? Benar. Tapi pada waktu dia ketemu janda itu, jandanya ngomong bagaimana? Tinggal satu tepung. Bener kan ya? Habis ini tak masak, terus aku mati. Di luar prediksi Elia enggak seperti itu. Di luar kok. Dia dipelihara begitu lama kok. Di sungai kering dikirim makanan dari burung gagak. Kemudian dia dibawa lagi ketemu seorang janda dan ngomong tinggal dikit loh. Habis ini tak masak, aku mati. Tapi Elia tetap dengan percaya diri, ayo masak sih buat aku. Nanti kamu akan diberkati. Dia kan? Kemudian akhirnya, setelah sekian lama, anak dari janda itu meninggal. Sehingga keluar ayat ini. Ayat ini menurut saya cetusan dari hatinya. Nopo ya Tuhan ya. Aku es malang. Kok ini juga nimpa kemalahan lagi? Secara manusia, dia kecewa. Buat saya dia kecewa. Tapi di ayat selanjutnya, Elia perang lagi. 450 nabi habis. Ya Pak ya? Tapi di ayat 18, dia ketemu satu wanita namanya siapa? Isabel. Elia takut dan ayatnya ada, wis tak mati ya Tuhan. Saya baca ini, apa ya? Loh, api aja bisa turun dari langit. Nggak musuh, kan cuma ketemu Isabel. Kan dia minta lagi, Tuhan, ayo Tuhan, api lagi lah. Loh kan nggak bisa loh. Tapi dia justru lari. Tinggalin bujangnya dan terus ambil nyawaku Tuhan. Nggak usah buka ya. Mari baca di 1 Raja 18. Dia kecewa. Dia jalan, dia ditemui malaikat. Malaikat kali pertama ketemu dia kasih apa? Makan. Mari makan. Nggak langsung berdiri loh Elia. Tidur lagi. Padahal sakti loh ya Nabi. Tidur lagi sama malaikatnya bangunin lagi kasih makan terus ngomong sudah 3 orang ini yang lanjutin kamu, salah satunya Elisa ya tadi Yohanes Pembaptis, ini Elia bisa ngalami loh. Kalau kita tidak jaga hati kita juga bisa kalah. Makanya tadi di awal saya beritahu ada cinta yang kekal yang mencintai kita tanpa alasan dan tanpa syarat. Amen. Dan dia terus mencintai kita. Dan sekarang saya ajak ke Yohanes 5 ayat yang ke-8. Yohanes 5 ayat ke-8. Bisa buka. Yohanes 5 ayat 8 katakan, bangunlah, angkatlah tilammu.
Nah, kalimat sebelumnya, coba satu ayat sebelumnya, Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebentar. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berapa tahun? 38 tahun. Pak Devi dapat sepeda, nanti minta Pak Buana. Jawabnya betul kan dapat sepeda. 38 tahun dia tinggal dalam lumpur. Dia tinggal sehingga Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu perhatiin. Yang tanya ini siapa? Yesus. Yang bisa segalanya. Benar? Setuju ya? Tapi karena 38 tahun dia cuma ada di tepi kolam, membuat dia akhirnya kecewa sedemikian rupa, sehingga pada waktu dia Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya bukan langsung jawab mau atau tidak. Yang dia salahin siapa? Tidak ada sih bawa aku ke kolam itu. Yang disalahin siapa? Yang disalahin kolamnya. Yang disalahin apa? Karena pikirannya cuma hanya lewat kolam itu loh. Aku sembuh. Berapa banyak kita yang seperti itu loh. Kita terfokus dengan persoalan, dengan beban yang kita hadapi. Yesus yang di depan kita bertanya, mau tidak engkau sembuh? Yesus itu. Ayat ini berbicara banget buat saya. Kita seringkali batas itu dan untuk menolong kita karena rasa kecewa. Kok aku gak mau tolong tuh? Dihadapi. Mau nggak sembuh? Nggak ada sih bawa. Nggak ada sih ngangkat aku. Kolamnya ini, aku mau masuk kolam malaikatnya enggak. Yang tanya Yesus. Ini bisa pengertian macam-macam dari ayat ini. Saya dapat pengertian banyak dari ayat ini. Tapi saya tidak fokus ke situ. Yang saya mau tunjukin adalah ini. Ada banyak persoalan yang kita hadapi di hari-hari kemarin 2024. Mari di 2025 apapun itu, forget it. Lepaskan. Cari Yesus. Pandanglah ke Yesus. Bukan ke kolam. Amin. Dia Tuhan bisa bikin cara yang kreatif buat kita. Amin. Saya baru terima WA 2 hari lalu dari teman saya di Jakarta. Ada suatu orang yang 6 bulan koma, papahnya dia. Koma 6 bulan. Sama terus bentar. Lama, desa apa 6 bulan. Anaknya wis ngetek duitnya. Sampai kartu kreditnya kegesek kabeh. Tak. Yang terakhir anaknya bilang gini, Pak, duitku sentek. Ngomong di telinganya. Aku wis gak tahu bahwa bagaimana. Papa 9 bulan ngomong di telinganya. Jadi pilihannya itu tinggal cabut alat bantu semuanya itu. Anaknya ngomong gini yang lagi, kalau papa ada ganjilan di hati mas siapapun, lepaskan pengampunan. Gak usah kecewa, apa lepaskan pengampunan. Orang yang koma itu bukan berarti tidak dengar. Saya ngomong gini karena aku ngalami. Papa mamaku bisa dengar, saya nyanyi, saya nyembah, dia bisa ngeluarin air mata. Dua-duanya, papa saya dan mama saya. Saya di samping ranjang di telinganya saya nyanyi, saya nyembah. Aku bisa nangis. Tapi saya lihat di saat yang sama orang-orang yang belum bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka teriak-teriak karena mau menghadapi maut. Kembali ke kisah. Anak ini ngomong, Pak, ini ada orang salah, Bapak ganjelan, lepaskan pengampunan, gak usah kecewa. Ngomong gitu. Tahu-tahu bapaknya nangis, keluar air mata. Setelah keluar air mata, besoknya melek, besoknya sadar. Aneh ya.
Tapi itu loh, makanya tadi kan saya bilang, ini penting. Poin saya hari ini kecewa. Ojo kecewa apapun itu. Lupa nggak iso, lupa aku ngalami gini, tidak ada alasan untuk tidak aku kecewa dan berkata. Apapun itulah. Cintanya itu lebih besar daripada rasa kecewa kita. Amin. Nah sekarang ini ayat-ayat terakhir. Mari kita lihat di Kejadian 2 Raja-Raja 6 ayat 13. Ada Yesus yang selalu mencintai kita dengan luar biasa, dengan ajaib. Dia ekspresikan cintanya dengan turut bekerja dalam segala sesuatu. Oke? 2 Raja-Raja 6 ayat 13. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Ini dianya siapa? Elisa. Dia ini bukan Elia, Elisa ya. Lalu diberitakanlah kepadanya dia ada di Dotan. Ayat 14, jadi ada Elisa di Dotan. Kemudian maka dikirimlah ke sana kuda, kereta dan sebagainya. Kemudian di ayat selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Bujangnya Elisa ini ketakutan. Banyak kereta datang. Kemudian ayat itu katakan kemudian Elisa berdoa, bukakan mata bujang-bujang itu. Pada waktu Elisa berdoa, mata bujangnya terbuka. Pernah baca ya? Nggak usah baca ya. Matanya terbuka. Elisa berdoa untuk bujangnya matanya terbuka. Terlihatlah kereta-kereta itu. Singkat cerita dari ayat itu nanti dibaca di rumah bahwa Elisa menang. Benar kan ya? Karena ada malaikat Tuhan, ada kereta berapi yang begitu luar biasa menyertai sehingga Elisa menang. Elisa berdoa di Dotan. Bujangnya lihat, Elisa mengalami penyertaan yang luar biasa, kereta berapi yang luar biasa, Elisa menang. Mari kita lihat lagi di Kejadian 37 ayat 17. Kejadian 37 ayat 17. Bisa? Atau oke, yuk sama-sama. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatilah mereka di Dotan. Di Dotan, nanti baca selanjutnya, Yusuf ditangkap, Yusuf dijual sama saudara-saudaranya. Apa pada waktu Yusuf mengalami itu, Yusuf berdoa? Berdoa. Setuju tidak berdoa? Setuju. Kenapa saya bilang setuju juga berdoa? Karena di ayat 4 Kejadian 46 kalau tidak salah, Yusuf berkata seperti ini, karena penentuan Tuhan, aku mendahului kamu ada di Mesir. Artinya, di Dotan Yusuf berdoa sampai dia mengalami 25 tahun seperti itu, sehingga akhirnya dia jadi orang kedua di Mesir. Di tempat yang sama, tadi saya sebut apa? Elisa berdoa, langsung kejadian seperti itu. Kalau boleh milih Elisa atau milih Yusuf? Milih Elisa. Aku ya bodoh. Begitu berdoa langsung dijawab. Teman-teman, kita ada di sini. Elisa, Yusuf ada di tempat yang sama, namanya Dotan. Kita ada di sini, di tempat ini. Pada waktu Pak Devi berdoa, dia dijawab Tuhan. Puji Tuhan. Pada waktu Pak Yunus berdoa, belum dijawab Tuhan. Bukan berarti tidak dijawab. Bisa nangkep sama saya? Sama-sama di Dotan. Elisa doa langsung dijawab. Yusuf berdoa tunggu 25 tahun. Tapi apa Tuhan tidak bekerja? Ini kembali ke rumah 8 tadi. Dia akan terus bekerja. Kenapa?
karena cintanya kepada kita tanpa syarat dan tanpa alasan. Dia akan terus bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan apa? Kebaikan. Dia bekerja untuk Elisa untuk melindungi sebuah bangsa. Dia bekerja untuk Yusuf. Lewat Yusuf ada Yehuda. Lewat Yehuda nenek moyang Tuhan Yesus. Nek milih Elisa dong ya. Doa langsung dijawab. Hari ini Bapak Ibu yang ada di onsite maupun di online, kalaupun kau belum dijawab bukan berarti tidak dijawab. Dia terus bekerja dan masih bekerja dan terus bekerja mendatangkan kebaikan buat kita semua. Bagiannya buat kita adalah mengasihi Dia. Amen. Tetaplah mengasihi Dia. Nggak ngerti Pak ini, ya tetaplah mengasihi Dia. Karena Dia lebih mengasihi kita, dan terus mengasihi kita, dan tidak ada syarat, tidak ada alasan, terus mengasihi dan terus mengasihi kita. Amin. Di tempat yang sama, tapi dua orang yang berbeda. Nah, Bapak Ibu hadir di tempat ini setiap Selasa, puji Tuhan. Yang online dengerin setiap Selasa, puji Tuhan. Tapi kalaupun belum dijawab Pak atau Pak Devin, jawab aku dulu. Tunggu. Yusuf punya ayah namanya Yakub. Sejak tidak ada Yusuf, sejak Dotan, tidak ada nama Yakub lagi. Nama Yakub muncul setelah Yakub dipanggil sama Yusuf untuk ke Mesir. 21 tahun tidak ada firman yang menyapa Yakub. Kenapa? Karena Yakub kecewa. Yakub sayang sama Yusuf, sayang banget. Kecewa. Kalau kita terus kecewa, kita tidak akan pernah dengar tuntunan Tuhan. Amin. Harus seperti ini. Padahal jelas Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi Yakub mengalami tanpa suara Tuhan 21 tahun kurang lebih. Baru muncul nama lagi setelah dia dipanggil ke Mesir. Amin. Jadi mau tetap kecewa? Mau tetap kecewa? Seharusnya tidak. Amin. Tetaplah percaya Dia bekerja. Tidak tahu kapan nanti selesainya, tapi tetaplah Dia bekerja. Dia terus mendatangkan kebaikan, dan kebaikan. Tidak tahu, ya tidak tahu. Tapi aku percaya Dia. Ada banyak hal saya juga tidak ngerti. Ada banyak orang tanya, bisa istri saya tanya, atau anak saya tanya. Saya tidak bisa, apa tidak bisa jawab. Setiap kali saya berdoa buat mereka, saya selalu ngomong seperti ini. Biar engkau mengenal Bapa secara pribadi, bukan dari kata Bapa. Selalu saya ngomong seperti itu. Saya mengalami secara pribadi sehingga saya tahu dan saya percaya Dia baik, dan baik. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di dalam ketidaksempurnaan saya sebagai seorang ayah, saya tidak pernah merancangkan yang jahat ke anak saya. Setuju? Setuju Pak Indonesia? Dalam ketidaksempurnaan saya sebagai seorang ayah, saya tidak pernah merancangkan yang jahat sedetik pun buat ketiga anak saya. Apalagi saya tahu saya punya Bapa yang maha baik. Sehingga tidak ada alasan buat kita untuk menyimpan yang namanya kekecewaan. Amin. Pilihannya di tangan kita loh. Tuhan tidak pernah paksa. Tuhan tidak pernah paksa. Yakub ini loh contohnya. Gak dipaksa loh oleh Tuhan loh. 21 tahun loh gak denger. Tapi Tuhan diem aja. Baru muncul setelah dia di Mesir. Pilihannya di tangan kita. Saya harap tidak ada yang kecewa. Ayo maju terus memulai 2025 dengan satu kepastian, ada Tuhan yang terus mencintai aku, terus melepaskan kebaikan buat aku. Bagianku adalah apa? Mengasihi Dia.
Amin. Ayo kita bangkit berdiri.